Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk edisi kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu pusaka yang ini adalah pusaka yang baru atau bisa dikatakan belum lama saya koleksi, dan ini sudah dalam keadaan diwarangi dan juga dalam keadaan sudah diserviskan sobat untuk warangkanya. Nah, kira-kira pusaka apakah ini? Karena untuk di pamornya sendiri sobat semuanya, ini adalah salah satu dari pamor yang banyak diburu oleh para pecinta Tosan Aji dan juga diburu oleh para kolektor. Nah, seperti apakah wujud dari pusakanya dan pamornya? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama-sama. Nah sobat semuanya, seperti koleksi-koleksi saya sebelumnya, bahwasanya entah itu koleksi yang akan saya maharkan lagi ataupun yang akan saya jadikan sebagai koleksi pribadi, maka sebelum memaharinya saya harus ada di dalam hati itu kayak ada serk gitu, harus mantep dulu sebelum memaharinya. Itulah kenapa sobat semuanya, semua pusaka-pusaka yang saya mahari itu dipilih dengan hati yang suka, dipilih dengan hati yang gembira, dan dimahari dengan hati yang sukacita. Seperti itu. Saya sangat saya sangat tertarik sekali dengan keris ini. Sebenarnya keris ini itu waktu itu saya melihat dari status rekan saya. Jadi saya melihat, loh itu ada keris bagus sekali ya. Waktu saya tanyakan, ternyata beliau itu pulang kampung ke rumah ibunya, karena waktu itu ada info bahwa ibunya sakit. Jadi untuk di kerisnya sendiri masih belum berani untuk melepaskan. Jadi kalau saya boleh bilang juga, keris ini saya dapatkan dari seseorang yang sama pemilik dari keris berdapur Pasupati. Jadi keris Pasupati yang saya dapatkan dari orang ini sobat, itu sudah termahar setelah saya review dulu. Kalau nggak salah dulu dibeli oleh siapa ya, kolektor mana, Jakarta kalau nggak salah. Nah, keris ini sendiri sobat semuanya, waktu itu ditunjukkan kepada saya masih dalam keadaan bilahnya kotor, masih berkarat itu, dan setelah diwarangi. Dan untuk di kerisnya sendiri ini sudah dalam keadaan diwarangi, tapi untuk diwarangkanya ini masih sangat kotor. Dan di sini kalau kalian melihatnya, warangkanya sudah saya serviskan. Itulah kenapa untuk warangkanya sendiri sudah sangat-sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah ageman piandel seperti itu. Nah, kerisnya bagus dan warangkanya pun juga bagus. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihat di sini sobat, nah ini ada semacam kayak motif. Nah, motif ini adalah motif lawasan, karena ini adalah warangka lawasan, dan di bagian belakangnya pun juga ada motifnya seperti ini. Nah, lalu di bagian bawahnya pun juga ada semacam kayak motifnya. Nah, seperti ini. Inilah yang kalau menurut saya ini adalah pusaka yang sangat bagus, pusaka istimewa, dan untuk warangkanya pun sendiri juga sangat-sangat istimewa. Nah, seperti ini. Nah, ini keris ini sobat baru kena itu sekitar 1 bulanan. Jadi beliau di kampung itu mungkin merawat ibunya, jadi masih belum bisa untuk memaharkan pusakanya. Jadi nanti saja Mas Tony, nanti kalau saya sudah kembali baru nanti akan kita hitung-hitungan untuk masalah di maharnya. Saya tadi menghubungi beliau untuk sebagai bahan kita membuat video, jadi sebagai sebuah tambahan. Jadi keris ini dulu didapatkan oleh rekan saya itu dari daerah Nganjuk. Nah, dari daerah Nganjuk, beliau lupa nama dari pemilik pusakanya, dan teman saya ini dia berdomisili di daerah Jakarta. Nah, sekarang ini balik lagi ke Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Jadi dari Nganjuk lalu ke Jakarta, dan dari Jakarta
kembali lagi ke Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, di galeri saya. Nanti di sini sobat semuanya, saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari dapurnya. Kita akan mereview dapurnya dan juga kita akan nanti mereview tentang pamornya. Nah, yuk langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama ini. Oh ya sobat semuanya, saya hampir lupa, sebelum kita membuka buku, sebelum kita belajar mengenal ricikannya, coba saya ingin menunjukkan kepada kalian semuanya ini tentang dapurnya seperti apa dan wujud dari pamornya itu seperti apa. Yuk kita lihat bersama-sama ini. Nah sobat, coba kalian amati, ini adalah pusakanya. Sekilas kalau kalian melihat di sini, ini adalah pamornya pamor Bonang Serenteng. Karena memang benar ini adalah pamornya pamor Bonang Serenteng. Tapi untuk di bagian dapurnya sobat, mungkin kalau kalian melihat di sini seperti kayak dapur brojol. Nah, seperti kayak dapur brojol. Karena untuk pemiliknya sendiri pun juga bilangnya, Mas itu dapur brojol katanya gitu. Saya tanyakan dapurnya apa, Mas? Dapur brojol Mas Tony, dan untuk di pamornya adalah pamor Bonang Serenteng. Nah setelah datang di rumah, saya melihat kok ada odo-odonya di bagian tengah bilahnya ini sobat. Nah ini ada odo-odonya. Nah kalau untuk pengetahuan dapur seperti ini, kalau untuk saya pribadi, saya pernah menanyakan kepada 2 orang senior bahwasanya untuk di dapur Pulang Geni Lurus itu ricikannya hampir sama dengan ricikan keris brojol, hanya saja bedanya untuk Pulang Geni Lurus itu ada odo-odonya. Nah seperti ini. Nah untuk di dapur Pulang Geni Lurus ini memang sangat-sangat bisa dikatakan agak langka sobat ya. Jadi untuk di pembahasan keris dapur Pulang Geni Lurus pun juga bisa dikatakan agak minim. Nanti kita akan melihat di buku nanti ricikannya seperti apa. Karena kalau untuk di dapur Pulang Geni Lurus ada yang menyebutnya ada di sini Ri Pandannya Sungsun. Tapi selama saya tahun 2012 sampai sekarang belum pernah itu mendapati Ri Pandan Sungsun. Nah, di sini coba nanti kita akan melihat di buku dan juga kita akan nanti belajar bersama-sama. Kalau untuk saya pribadi, ini masuk di dapur Pulang Geni Lurus. Tapi kalau ada pendapat lain sobat semuanya dari kalian, saya persilakan. Karena sekali lagi bahwasanya di dalam dunia Tosan Aji, perbedaan itu sangat-sangat dimungkinkan sekali. Nah, ini sobat, dan untuk di ricikannya akan saya tunjukkan kepada kalian bahwasanya ini untuk gandiknya ini gandik lugas atau polos, lalu juga ada pejetan. Nah ada pejetannya dan juga ada odo-odonya. Nah seperti ini ada odo-odonya. Kapan hari itu saya bertanya ke salah satu senior daerah Ponorogo kalau nggak salah. Nah beliau pun juga untuk ciri-ciri dari Pulang Geni Lurus, karena beliau waktu itu memposting tentang keris, salah satu keris beliau yaitu keris Pulang Geni. Saya tanyakan, Mas bedanya brojol sama Pulang Geni itu di mananya? Jadi kalau untuk di Pulang Geni itu ada odo-odonya Mas, untuk di ricikan lainnya pun sama. Dan untuk di senior satunya lagi saya bertanya, kalau untuk di Pulang Geni dengan brojol itu apakah bedanya itu untuk Pulang Geni, apakah di odo-odonya Pak? Beliau jawabnya benar seperti itu. Tapi sekali lagi sobat, jika ada yang berpendapat lain ini mengatakan keris, Mas itu keris dapur jalak, silakan kalian bebas berpendapat sobat. Karena di sini intinya kita belajar bersama-sama. Nah seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat di buku tentang ricikannya, dan nanti juga saya akan sedikit mengungkapkan tentang filosofi dan makna dari Pulang Geni dan juga Bonang Serenteng. Oke sobat semuanya, sebelum saya ajakkan semuanya untuk melihat dari deskripsi ricikan Pulang Geni, saya ajakkan di sini untuk melihat dari wujud pusakanya. Nah, ini menurut dari pemilik dahulu, ini tangguhnya adalah tangguh HB.
Jadi ada PB, ada HB. Kalau untuk yang keris ini tangguhnya estimasi HB, berarti masuk di keris nom-noman. Nah, seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keris-keris dengan estimasi tangguh HB dan juga PB itu kalau di pasaran maharnya itu lumayan tinggi sobat. Jadi seperti itu. Kerisnya itu kalau boleh saya bilang pertengahan antara keris sepuh dan juga keris kamardikan, mungkin seperti itu ya. Makanya kenapa disebut keris nom-noman. Kalau saya mendefinisikannya seperti itu. Dan untuk dinilai maharnya sendiri, saya juga kurang tahu kenapa ya. Kenapa ya untuk keris dengan tangguh PB ataupun juga HB itu kok untuk dinilai maharnya lumayan agak mahal. Nah, seperti itu. Dan untuk di keris PB sobat semuanya, ini konon mengadopsi dari gaya keris Singosari. Jadi kerisnya gagah dan juga bisa dikatakan itu besar dan juga gagah lah, seperti itu. Dan untuk di keris HB itu mengadopsi dari gaya dari Mojopahit. Nah, keris-keris Mojopahit seperti itu. Nah, coba kita akan melihat ricikan dari Pulanggeni. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dapur Pulanggeni itu ada dua versi sobat. Ada yang lurus dan juga ada yang luk 5. Coba kita akan melihat Pulanggeni lurusnya seperti ini. Nah, ini adalah ricikannya Pulanggeni, gandeknya lugas. Nah, gandeknya lugas ada pecetan, lalu ada tikel alis, alisnya, dan ada ri pandan sungsun. Nah, ada ri pandan sungsut dan pawaannya ngalimpo. Coba kita akan melihat dari ricikannya yang luk 5 sobat. Nah, bentar, di mana tadi ya untuk di keterangan. Nah, ini keterangannya, ini ada di buku ensiklopedia keris. Pulanggeni merupakan salah satu bentuk dapur keris luk 5 yang cukup populer di dunia perkerisan di Pulau Jawa. Jumlahnya pun banyak sehingga mudah mendapatkannya. Ukuran panjang bilah keris ini sedang, permukaannya ada yang limpo, ada pula yang geger sapi karena memakai odo-odo di tengah bilahnya. Gandeknya polos dan ukurannya normal. Nah, bentuknya sangat-sangat sederhana sekali seperti ini. Dia hanya luk 5 dan juga untuk di gandeknya dia lugas dan ada odo-odonya di tengah bilah. Coba kita akan melihat ricikannya di buku dapur tentang keris Pulanggeni yang luk 5 sobat. Coba kita akan melihatnya ini. Mana tadi ya? Ini sobat. Ini adalah Pulanggeni juga, tapi ini luknya luk 5. Nah, dapur Pulanggeni luk gangsal atau luk 5. Gandeknya lugas. Nah, gandeknya lugas. Lalu ada pecetan, ada ri pandan sungsun. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan lagi untuk belajarnya setelah kita melihat dari ricikan dari keris Pulanggeni lurus. Coba di sini akan saya bacakan sedikit definisi dari keris Pulanggeni. Jadi Pulanggeni ini bisa diartikan ratus atau dupa atau kemenyan atau keharuman yang bersifat religius, yang menyimbolkan bahwa dalam kehidupan ini manusia harus berusaha memiliki nama harum dengan selalu berperilaku baik, menolong sesama, dan mengisi hidupnya dengan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Bisa disimpulkan bahwa tuah keris Pulanggeni yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama baik di tengah masyarakat, dihormati dan disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan nama baiknya. Pulanggeni ini merupakan tuntutan hidup agar pemiliknya senantiasa berbuat kebaikan pada sesama, sehingga memiliki nama baik yang akan selalu dikenang. Pada zaman dahulu,
keris Pulanggeni ini banyak dimiliki oleh para pahlawan atau pejuang sebagai simbol perjuangan dan ketulusan dalam membela bangsa dan negara. Nah, itu adalah filosofi dan juga sedikit pengetahuan tuah dari keris Pulanggeni. Lalu kita lanjut lagi sobat semuanya, kita akan membahas tentang di pamornya. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini adalah pamornya, pamor Bonang Sarenteng. Coba kita akan sedikit membacakan filosofi dari pamor Bonang Sarenteng. Pamor Bonang Sarenteng. Bonang ini berarti nama salah satu alat gamelan, yaitu bonang, dan sarenteng atau rinenteng berarti beruntai atau diuntai. Oleh sebagian pecinta tosan aji sobat, ini dipercaya memiliki tuah yang dapat membuat pemiliknya memiliki kewibawaan tinggi dan mudah mencari jalan rezekinya, atau bisa dikatakan bakat sugih atau bakat kaya. Itulah sebabnya pamor ini banyak diburu dan dimiliki oleh para pecinta tosan aji, khususnya para pengusaha. Nah, itulah kenapa pamor Bonang Sarenteng ini sobat, ini banyak sekali peminatnya, jadi banyak sekali penggemarnya. Karena di samping pamornya ini langka, pamor ini pun juga dipercaya tuahnya mengandung hal-hal baik. Lalu kita akan lanjut lagi sobat. Nah, kalau kalian melihat di sini di bagian gonjonya ini ada pamor lain sobat. Di sini pamornya adalah pamor sumber mas atau pamor sumber. Kalau pamor sumber ini hampir sama dengan pamor wenih. Kalau pamor wenih itu dia bulatan cuma satu saja. Tapi kalau untuk pamor sumber ini bulatannya ada beberapa, jadi ada 3 atau 5 gitu sobat. Nah, coba kalian amati. Nah, di sini ada bulatan-bulatan seperti ini. Nah, ini namanya pamor sumber. Nah, di bagian baliknya pun juga seperti itu. Ini sangat-sangat luar biasa sekali ini sobat. Nah, kalau untuk di dalam pengetahuan tosan aji, pamor sumber ini adalah awal, pusat, asal, muasal. Bisa juga dimaknai pusat atau asal muasal sebuah harapan. Pamor ini diyakini banyak kalangan sebagai sebuah harapan yang berhubungan dengan rezeki. Nah, itu sobat. Lalu juga selain dari pamor sumber, ternyata di bagian serah cacaknya ini ada satu lagi juga pamor sobat. Kalau untuk saya pribadi ini menamakannya pamor pasu alam. Jadi bentuknya ini melingkar dan terdapat di serah cecak, hanya terdapat di sini saja. Dan ini tuahnya diyakini jika mencari keuntungan maka lekas dapat. Dan ternyata sobat semuanya, di samping dari penampakan di gonjo yang kanan kiri ini ada pamor sumbernya. Nah, kalian perhatikan. Ternyata di bagian wuwungan gonjonya pun juga ada pamor sumbernya sobat. Nah, seperti ini. Nah, ada bulatan seperti ini. Nah, ini. Itulah kenapa saya menyebut keris ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus sekali, baik di dapurnya ataupun juga di pamornya. Jadi bisa dikatakan ini juga salah satu dari dapur pusaka yang sugih pamor. Nah, keren banget ini. Luar biasa sekali ini. Ini mahakarya seni yang patut untuk diapresiasi. Nah, seperti ini sobat.
sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Dalam hal ini adalah dapur Pulanggeni Lurus. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada pendapat lain tentang nama dapurnya, saya persilakan, karena intinya di sini kita belajar bersama-sama. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari Bumi Mojopahit.